Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini biodata dari Ibu. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap jaga kesehatan dan ikutilah protokol kesehatan, yaitu tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta selalu menggunakan masker. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Tetap semangat ya anak-anak Ibu belajarnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, larutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjerihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain yaitu filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, destilasi atau penyulingan, kromatografi, dan sublimasi. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Metode filtrasi atau penyaringan yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Yang kedua adalah metode sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi dilakukan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Metode yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Pemisahan yang keempat adalah kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran.
Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Yang kelima adalah metode pemisahan sublimasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat ke wujud gas. Sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah cara memisahkan campuran. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada sentrifugasi. Yang ketiga ada destilasi atau penyulingan. Yang keempat ada kromatografi. Dan yang terakhir itu ada sublimasi. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kehilapan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.